Hai guys, apa kabar? Hari ini aku mau membagikan resep cara membuat opor ayam. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuatnya, yaitu 1,5 kilo daging ayam. Dan ini aku pakai bagian dada, jadi tanpa tulang sama sekali ya. Nah, ini adalah bahan pelengkapnya, yaitu kentang. Kebetulan aku pakai porsinya agak banyak ya, 2,5 kilo. Dan untuk bumbu halusnya ini ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah 10 siung, bawang putihnya 5 siung yang udah di blender. Nah, lalu kemudian untuk pelengkap lainnya kita menggunakan lemon ini untuk diperaskan ke ayamnya ya, jadi supaya ayamnya itu nggak bau lengur gitu ya, nggak amis ya. Lalu kemudian 2 batang serai yang digeprek dan 1 ruas lengkuas, lalu 2 ruas ibu jari jahe ya. Ini sorry, lengkuasnya bisa sekitar 2 ruas ibu jari juga. Dan kemudian 10 lembar daun jeruk. Ini daun jeruk aku suka banget, baunya, harumnya itu khas banget ya. Dan untuk lebih mengharumkan masakan, biasanya kalau aku masak aku sering pakai kapulaga sama bunga cengkeh. Ini kapulaganya aku kasih sekitar 7 ya, dan bunga cengkehnya ini mungkin ada 15-an mungkin ya. Dan untuk bumbu-bumbunya di sini aku pakai kunyit bubuk sekitar 1 sendok teh aja. Lalu kemudian lada hitam 1 sendok teh juga, dan ketumbar 2 sendok teh, dan ini 1 sendok teh kayu manis. Jadi kayu manis itu kalau dipakein ke masakan semacam gulai atau opor itu rasanya lebih nendang lagi ya harumnya. Dan karena kita akan masak opor, jadi otomatis aku perlu santan ya. Jadi kita pakai santan instan 400 ml. Dan kemudian ini ada minyak goreng secukupnya untuk menumis. Lalu untuk pelengkapnya kita perlu garam ya, dan juga 1 blok kaldu sapi. Nah, untuk merebus ayam kita perlu sekitar 1 liter. Oke, sekarang kita akan langsung cus ke cara memasaknya. Oke, sekarang ini kita masak ayamnya. Jadi kita panaskan dulu airnya. Kita tunggu sampai panas ya. Oke, sekarang kita tunggu airnya sampai masak ini ya. Sambil menunggu airnya sampai masak, kita lumuri ayamnya dengan lemon. Oke. Oke, karena airnya sudah mendidih, sekarang kita langsung masukkan ayamnya. Oke teman-teman, ini kita kecilkan apinya ya, karena sambil nunggu kita potong-potong kentangnya, jadi biar nggak terlalu terlalu keburu cepet ya. Jadi saya kecilin sampai di angka 6. Oke, saya akan menyiapkan kentangnya sekarang. Oke, sambil kita menunggu ayamnya matang ya, kita siapkan kentangnya. Jadi kentangnya kita potong-potong ukuran seperti ini ya. Tidak terlalu kecil ya teman-teman ya, jadi takut hancur. Ya, jadi teman-teman ya, kalau masak-masak seperti ini itu ya pas lebaran, mengingatkan kami akan kampung halaman yang jauh di Mato itu ya. Jadi orang-orang di sana itu kalau makan opor ayam, makan ketupat itu sudah biasa ya, tapi di sini itu aduh, itu adalah
hal yang sangat luar biasa di Jerman itu ya teman-teman. Jadi di Jerman itu adalah barang yang sangat mewah. Yes, saya kangen sekali dengan kampung halaman teman-teman. Makanya saya masak ini untuk mengenang betapa sulitnya saya mau pulang ke kampung halaman. Oke, jadi ya cukuplah saya masak ini untuk untuk obat kangen ya, obat kangen. Jadi kalau rindu makanan kampung halaman itu kadang-kadang tersiksa ya, tinggal di Jerman itu. Nah, kalau di Indonesia itu ya Allah, surga dunia sekali Indonesia itu memang ya dalam hal makanan ya. Di sini jalan di Jerman bersih sekali, bersih, saking bersihnya sampai tidak ada orang jualan. Ada orang jualan itu pasti restoran ya, dan restorannya jarang yang halal. Jadi kalau mau beli itu mikir-mikir 1000 kali gitu ya teman-teman. Kalau misalnya restoran Asia, banyak juga yang masak makanan tidak halal ya, jadi tidak bisa kami konsumsi juga. Pokoknya di Jerman itu mati gaya dan mentok cuma restoran Turki. Restoran Turki is the best. Oke, ini ternyata setelah dipotong-potong kentangnya lumayan banyak ya. Jadi supaya tidak membunuh, saya pisahkan jadi 2 begini saja. Oke, langkah selanjutnya adalah menumis bumbu-bumbunya ya. Oke teman-teman, sekarang kita tumis bumbu-bumbunya ya. Jadi ini saya siapkan sekitar 2-3 sendok makan minyak goreng ya, dengan api kecil, tidak terlalu panas, jadi tidak gampang gosong. Baiklah, kita akan menumis bumbu halusnya dulu. Ini bumbu halus ya teman-teman ya, sehalus kata-kata saya. Oke, baiklah, kita masukkan bumbu halusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita masuk bawang merah, bawang putih. Oke, tumis sampai harum teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, kita masak di api yang kecil. Jadi ini adalah tipsnya kalau menumis bumbu supaya tidak cepat gosong dan juga lebih meresap seperti itu ya. Oke, sambil kita tumis ini, kita siapkan bumbu pelengkapnya, yaitu serai. Kita potong jadi 2, kita geprek aja begini ya. Gepreknya dengan penuh rasa rasa kemarahan ini sepertinya ya. Oke, ini jahenya kalau semakin banyak semakin enak ya. Jadi 2 ruas jahe seperti ini teman-teman, kita nggak pakai semua. Nah, oke, sekarang ini bahan pelengkapnya kita masukkan ya. Oke, sekarang kita masukkan bumbu bubuknya ya. Jadi ini 1 sendok teh atau 1 sendok bumbu ini ya teman-teman. Pokoknya 1 sendok ini ya ukurannya. Jadi ini saya perlukan 1 munjung seperti ini. Ini ternyata saya rasa kurang kuning ya warnanya kalau opor, jadi saya lebih suka yang berwarna kuning. Jadi saya kasih 2 sendok ya. Oke, sekarang lada hitam. Lada hitam, saya lebih senang makainya itu dengan sendok seperti ini ya teman-teman. Ini lada hitam, 1 sendok aja cukup. Lalu kemudian nah, untuk bubuk kayu manisnya ternyata kita perlu 1/2 sendok aja ya, jangan terlalu banyak. Nah, untuk ketumbarnya kita perlu 2 sendok teh ketumbar ya. Oke, sekarang kita masukkan ayamnya ya.
masukkan semua dulu ya. Jadi kita lihat dulu, nanti kan masih dimasukin sama santan. Jadi kalau kita perlu airnya lagi, kita masukkan. Jadi bertahap ya teman-teman. Oke, jadi ini kentangnya kita masukkan ya, sambil menunggu kentangnya empuk. Nanti kita baru masukkan santannya, itu yang terakhir. Baunya udah harum banget ini teman-teman ya. Ini sampai malam ya, dari masak mulai sore. Oke, sekarang kita menunggu sampai kentangnya empuk dulu. Oke teman-teman, sekarang ini udah meresap ya bumbunya ya, dan ini udah mulai matang kentangnya. Sekarang kita boleh masukin santan instannya ya. Kita masukkan santan instannya. Nah, ini opornya udah jadi ya teman-teman, rasanya itu creamy banget. Terus ayamnya itu empuk ya, tanpa tulang, dan kentangnya juga menambah rasa yang sangat istimewa. Waduh, pokoknya udah siap deh menyambut Lebaran Idul Fitri tahun ini. Oke, sekarang saatnya incip-incip ya. Kita incip dulu. Kita incip dulu ini ya, rasanya seperti apa. Masya Allah, creamy banget ya, rasa santannya dan kapulaganya, terus habis itu cengkehnya, semuanya kerasa banget. Aduh, enak banget Masya Allah. Gak nyangka seenak ini rasanya. Pas, bumbunya pas ya. Jadi kalau ngasih apa itu bubuk kayu manis jangan terlalu banyak juga ternyata ya. Jadi cuman seperempat mungkin, seperempat atau setengah lah ya, setengah sendok bumbu tadi ya. Banget, super delicious, layak untuk dicoba. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu resep masakan kita hari ini, vlog masak kita hari ini ya. Kita masak dari sore sampai menjelang malam, tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan ya. Dan see you in another vlog. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, segera subscribe, comment, share, dan like, dan aktifin juga lonceng notifikasinya. See you, bye. Sekarang ini wajan sudah saya siapkan dan kita akan menumis bumbu-bumbunya. Oke teman-teman ya, saya ini sudah stres kali ingin pulang kampung, makanya saya masak-masak ini sambil sedikit marah-marah ya. Ini persiapan untuk Lebaran, tapi aduh bikin saya makin miler karena tidak ada lontong di sini. Saya tidak bisa masak lontong. Oke, ini sudah saya siapkan wajan